warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mastaka. Kembali hadir di podcast Mastaka bersama saya Nani. Dan saya hari ini ditemani oleh orang yang spesial buat saya, senior saya sekaligus sahabat saya, Ibu Yani Hayati. Halo. Selamat pagi Ibu Yani. Iya, senang bertemu Bu Iya, Nani. senang kita kembali podcast lagi ya Bu Yani. Iya, saya rindu malah podcast ini ya. Gimana kalau Sobat Mastaka masih rindu dengan suara kita atau mungkin mengganggu? Tapi apapun itu ya, whatever, apapun itu, tapi pastikan teman-teman semua subscribe dulu, ngejat channelnya, kemudian jangan lupa please like dan komentarnya terkait dengan apa yang akan kita bahas hari ini ya. Agak berat sebetulnya membahas hari ini karena mungkin bahasan kita akan menyinggung perasaan kita masing-masing Dan apa yang kita lakukan juga. Iya, apa yang sudah kita lakukan terkait dengan kebiasaan buruk yang mungkin saya juga sering lakukan. Bu Yani juga mungkin saja pada tahap ini masih proses melakukan itu. Dan mungkin Sobat Mastaka juga sering kali membuat kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah tidak kita sadari lagi. Dan itu mengakibatkan kita, itu sudah jadi hal biasa deh kayaknya gitu ya. Apakah hal buruk itu, kemudian bagaimana menyiasatinya, itu akan kita bahas di buku. Iya. Mana coba perlihatkan Bu Yani bukunya. Nih, teman, sahabat Mastaka, ini bukunya yaitu berjudul Fix Your Bad Habit, Teknik Paling Serius Mengubah Kebiasaan Buruk. Iya kan Bu, nanti pulang dari sini kita tersinggung. Kita justru kita berguru lah dengan buku ini. Iya, siap. positifnya. Betul sekali. Pengarangnya ya Bu, dari Iya. Pengarangnya itu Retno DN. Dia lahir di Kampar tahun 1993. Dia itu mengarang satu novel juga berjudul Cuy dan 7 buku self improvement seperti ini. 7 buku yang 7 terkait buku yang dengan pengembangan kepribadian ya, luar biasa. Berarti mereka dia itu sekarang konsennya terhadap pengembangan kepribadian. Iya. Oke, Retno DN. Kalau dibandingkan dengan usia kita masih muda ya Bu ya. Tetapi Aku sangat muda. tetapi bagaimanapun juga beliau ini sudah menulis 7 buku tentang self improvement ya. Dan kalau begitu kayaknya patut kita baca dan memang bisa dijadikan referensi kita ketika kita sudah menyadari nih apa yang harus kita perbaiki dalam diri kita ya. Iya. Kalau Sobat Pustaka penasaran sebelum membaca bukunya, boleh dengarkan kita sampai selesai ya. Biar kalian tambah penasaran lagi dan mungkin di antara Sobat Pustaka cocok nggak sih buku ini buat kalian gitu. Oke Bu Yani, boleh dong gambarkan sedikit dulu apa saja sih yang ada di buku ini? Oh iya, boleh dong. Buku ini tuh sangat menarik ya Bu, menurut saya, karena di buku ini terkandung 10 bahasan nih. Dan yang memang bahasan yang 10 ini kita lakukan nih dalam Sering kita lakukan, kebiasaan kan? sehari-hari, terutama kita kaum wanita ya. Tetapi untuk zaman sekarang laki-laki juga sama loh seperti itu. Iya. Ya. Nah, dalam buku ini ada 10 bahasan. Yang pertama itu mengenai ini selalu mengecek handphone. Iya. Jadi di sini tuh ada 10 bahasan yang memang itu menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk kita ya. Tetapi apakah di buku ini dibahas juga misalkan kebiasaan buruk itu bagaimana cara mengatasinya, atau mungkin itu nggak masalah gitu, kebiasaan itu nggak masalah sih apa gitu, dibahas seperti itu atau bagaimana Iya, Bu? dibahas. Nanti saya sampaikan dulu di sini ya disclaimer bahwa ada definisi kebiasaan buruk, definisi kebiasaan baik. Ada juga ya. Coba Jadi saya kebiasaan jadi penasaran. Apa menurut Retno kebiasaan buruk itu? Kebiasaan buruk adalah kebiasaan baik yang terlalu banyak over gitu. Jadi di sini ya disebutkan dalam buku ini. Sedangkan kebiasaan baik itu kebiasaan baik itu jadi kebiasaan yang buruk yang kurang porsinya. Justru di dalam buku itu dibahas seperti ini. Jadi dia membahasakan bahwa kebiasaan buruk itu kebiasaan baik yang sering dilakukan Yang dan terlalu over besar, porsinya ya. Sedangkan Kebiasaan baik dari segi bahasa juga Retno tidak membilangkan bahwa kebiasaan buruk itu kebiasaan negatif gitu, tidak ya. Dia di sini mungkin
itulah kenapa mungkin kebiasaan buruk yang disampaikan di sini itu sering dilakukan sama kita, dan itu biasanya suka dinormalisasi oleh kita gitu ya. Makanya dia juga membahasakannya kebiasaan buruk adalah kebiasaan baik yang porsinya terlalu besar. Sedangkan kebiasaan baik yaitu kebiasaan yang mampu memperkecil porsi kebiasaan buruk. Kita coba kebiasaan baik yang porsinya terlalu besar. Salah satu contoh yang dicontohkan oleh Bu Retno ini apa, Bu? Yang pertama dibahas di sini yaitu selalu mengecek handphone. Nah, iya. Jadi your phone is stick on your hand, Iya. stick on your body. Iya. Gitu. Jadi mau makan, mau apa, wah Iya. selalu dicek per menit, per detik. Dia juga bahkan. tidak membahasakan bahwa menggunakan handphone itu kebiasaan buruk ya, tetapi Tidak. kebiasaan baik yang Iya, yang terlalu banyak terlalu banyak porsinya. Makanya dalam bahasan yang pertama ini dikenal ada istilahnya nomophobia. Nomophobia. No mobile phone phobia. Jadi misalkan saya tuh kalau tidak pegang handphone saya merasa ada kecemasan tertentu. Iya, iya. Nggak ke bawah handphone juga serasa dunia Iya. tidak ada di dalam genggaman kita. Itu tuh sudah terjadi ke semua orang di zaman sekarang. Ya, betul. Kita ketinggalan handphone aja pulang, bukan apa-apa kalau saya untuk kegiatan gitu ya, manakala ada yang menghubungi atau apa. Dan selebihnya saya pun tidak ini, paling scroll TikTok aja Iya, gitu ya. iya. Tapi ada sebagian orang bahwa untuk makan aja ditemani handphone, tidur, ke WC, kemana, ke semua pun. Nah itu Iya. merupakan kita selalu baik, Iya. maksudnya baik mengecek handphone, tapi Untuk kita yang pekerja menggunakan handphone itu alasannya lebih banyak daripada orang yang mungkin sehari-harinya di rumah. Salah satunya adalah untuk pekerjaan. Pulang dari pekerjaan untuk pekerjaan lagi gitu. Ini kan Iya. mama kerja lagi gitu. Kemudian untuk pekerjaan lagi itu alasan yang terbesar kita Iya. ya. Kita sebenarnya itu bisa dikatakan kebiasaan baik atau buruk Iya. juga. Iya itu. Jadi masuk di situ. Kebiasaan baiknya kita selalu siap siaga akan pekerjaan Iya. atau berita dari kolega atau Iya. memang kita ada sangkutannya di Ya, situ. cepat kita merespon suatu pekerjaan, semakin kita handphone itu dipegang kita, semakin cepat kita biasanya merespon pekerjaan. Dan alasan yang utama adalah sekarang itu kalau kerja tanpa handphone itu rasanya gimana gitu ya. Apalagi tanpa handphone, tanpa internet gitu ya. Padahal zaman dulu tuh waktu saya lakukan itu, kita tuh tidak ada handphone sama sekali. Telepon Iya. pun kan telepon rumah gitu ya. Kita nggak begitu terganggu dan komunikasi pun agak lama. Tapi Iya. waktu zaman dulu itu seperti yang biasa. membuat kata Bu Retno itu kebiasaan baik itu jadi buruk itu apa saja Bu batasannya? Ada nggak? Ya, jadi kita diusahakan kita itu kalau bangun pagi itu seperti yang buku ini jangan lalu mengecek handphone dulu. Jadi ada jeda dulu, kita bereskan dulu untuk keperluan kita, misalkan mandi, mau masak, mau sedikit beres-beres di kamar gitu. Nanti ada waktunya, jadi jangan begitu bangun ngecek handphone, sebelum tidur handphone di kasur. Nah, itu merupakan kebiasaan yang buruk juga menurut buku ini. Setuju. Karena memang hal itu yang membuat kita juga beberapa kali saya melakukan itu ya, Pak, bangun pagi tuh ngecek handphone. Dan biasanya yang membuat sekarang anak-anak terlena, saya atau kebiasaan kita terlena dengan adanya short video nggak sih Bu? Kalau anak saya nih bilang kayak gini, mah sekali aja kita nonton short video itu kayak candu katanya. Itu kan beberapa detik ya, short video itu kan beberapa detik. Tapi kalau yang namanya udah scroll lagi itu udah Kita menyita tidak terasa loh. waktu. Dibandingkan kalau kita nonton video yang panjang itu biasanya udah main skip aja karena udah bosen gitu ya. Tapi kalau udah yang namanya short video itu benar-benar ini. Karena ini pun masuk juga kebiasaannya di otak kita. Jadi repeat. Iya, karena dengan short video itu semakin banyak juga video yang masuk kan, informasi yang masuk juga semakin banyak, dan itu mengakibatkan mempengaruhi juga. Karena seperti halnya orang yang punya kebiasaan buruk, tapi dia tuh jadi kayak dinormalisasi. Jadi seperti dia melakukan kebiasaan buruk tuh jadi tidak seperti melakukan kebiasaan buruk. Kayak normal aja karena dia sudah lakukan setiap hari. Nah, kalau hal itu tidak dilakukan, si otak tuh kayak nagih. Kok saya tidak melakukan ini, kok tidak ini, tidak ini. Jadi itu tuh sudah dipola dan otak itu tuh merekam kegiatan kita sehari-hari. Itu yang dinamakan kata nomophobia. No mobile phone phobia. No mobile phone phobia. Nah, yang kedua yaitu bahasannya over stressing. Kita tuh terlalu stres untuk hal-hal yang menurut kita itu sebenarnya kalau kita tidak stres pun tidak apa-apa.
karena mungkin kalau perempuan itu dipengaruhi oleh hormon gitu ya. Tapi sekarang pun saya saksikan juga mau perempuan mau laki-laki juga bisa seperti itu di zaman sekarang ini. Jadi overstressing, jadi menanggapi segala sesuatu tuh dengan kecemasan yang tinggi, stres. Apa ya yang mengakibatkan itu tuh? Iya, karena kita tuh seolah-olah informasi ada di genggaman. Apapun berita viral dari daerah manapun kan selalu sampai ya ke kita. Sehingga kalau kita sendiri tidak mempunyai saringan dan tidak mempunyai tahanannya yang kuat, kita juga bisa, misalkan ada yang menyaksikan sedih, kita jadi ikut sedih mendalam. Ada yang marah, jadi ikut marah gitu. Iya. Nah seperti itu, over stressing. Jadi tanggapan kita tuh terlalu berlebihan terhadap suatu kejadian. Benar. Ya. Jadi kita harus kadang si ini kepemimpinan, jangan menghakimi, bisa saja ini begini. Jadi kalau kita tidak menghakimi atau kita tidak menentukan atau menilai baik buruknya, itu kita lebih netral, lebih enak loh. Iya. Yang lagi viral sekarang beritanya. Paula. Dan itu kayaknya mempengaruhi juga nama nggak sih ya? Itu. Kalau dibandingkan ada kasus lain yang lebih berat, itu suaminya lebih. Pernah nggak ya ada yang pertengkaran gara-gara membahas Paula? Ada. Kalau saya yang tadi yang pekerjaan gitu ya. Iya. Yang pendapat saya ini suami saya itu pun bisa. Bisa saja ya. Ya Allah. Ada beberapa berita yang tadi pagi tuh saya lihat kakeknya mencabuli anak usia 3,5 bulan. Itu emang benar sih berita-berita yang semakin tidak baik cepat itu semakin menyerbu. Iya benar. Iya, menyerbu pikiran kita. Iya, dan itu membuat kita stres ya. Iya. Stres yang belum tentu itu terjadi di lingkungan kita. Iya, gitu belum kan. tentu kejadiannya seperti itu. Kadang ada opini yang sengaja digiring dan memang ada juga kejadian yang memang itu betul-betul terjadi. Oke, selain itu Bu, kira-kira Ada apa lagi ini yang... jadi eat, sleep, hang out dan repeat. Ada aja orang kerjaannya tuh itu makan, tidur, main gitu ya. Diulang-ulang seperti itu. Dia tidak ada menuju atau program hidup selanjutnya gitu atau apa capaian atau apa. Dia merasa nyaman dengan situasinya seperti itu. Itu juga merupakan suatu kebiasaan buruk, Bu. Jadi kita tidak bisa keluar dari zona nyaman. Kalau hal itu biasanya itu terjadi di usia berapa ya Bu ya? Itu di usia remaja atau kurang lebih biasanya itu perempuan atau laki-laki yang belum berkeluarga. Jadi eat, sleep, hang out, repeat, diulang, tidur, begadang. Nah seperti itu. Tidur, begadang, siang ngobrol karena memang badannya nggak terlalu capek, tidur. akhirnya siang tidur, malam dijadikan begadang karena siang terlalu banyak tidur. Malam Jadi dijadikan dia begadang. pola tubuhnya tuh jadi berubah. Sementara dari jam 11 sampai jam 1 tuh sampai maksimal jam 3 itu tubuh kita mereset, Bu. Jadi kalau kita tidak tidur, kita perbaikan ke kulit, ke ginjal, ke jantung, ke paru-paru, ke semuanya itu di reset. Orang yang kayak gitu dia merasa bosan nggak ya dengan hidupnya ya? Tidak, karena sebenarnya dia juga melakukan kebiasaan buruk itu yang menurut dia tidak apa-apa, yang menurut dia rasa bukan kebiasaan yang buruk, itu dilakukannya bukan sebentar, Bu. Iya. Tapi lama, berulang-ulang sehingga pola otaknya pun ya sudah begitu. Iya. Nah itu tuh bisa ditabrak atau bisa dinormalkan kembali apabila orang tersebut mempunyai kesibukan yang lain. Misalkan dia bekerja di siang hari itu dia ngantuk tapi nahan ngantuk, ditabrak sampai malam, akhirnya dia normal lagi. Jadi malam tidur, siang bangun, nanti subuh bangun lagi. Jadi harus di yang bahasan kedua ini kita harus merepeat atau mereset ulang pola kita, pola bangun. Dan pola itu tidur. kayaknya nggak akan mudah ya. Iya, harus ada kegiatan. Jadi kalau misalkan apalagi ada, kalau dia sudah menganggap itu benar, kayak ada bahasa kayak gini nggak sih sekarang, self balance katanya gitu. Hidup itu harus seimbang gitu. Ya seimbang porsi mainnya, seimbang porsi kerjanya gitu. Seimbang porsi. Emang seimbang itu segimana? Seimbang menurut orang tuh berbeda-beda. Betul. Menurut saya ini belum seimbang. Menurut orang lain dia sudah seimbang karena memang kebutuhan untuk hangoutnya sedikit gitu. Ada yang orang kebutuhan hangoutnya banyak, harus berteman dengan yang teman-teman yang lama banyak gitu. Ada yang orang merasa nggak perlu hal seperti itu. Jadi berbeda kebutuhannya gitu. Betul. Yang ketiga yaitu pentingnya olahraga ternyata dan olah jiwa.
Jadi memang ini sudah masuk ke tadi kan masih sampai ke ini yang jelek-jelek itu yang harus kita lakukan biasanya itu yang pertama mobile, Iya. kemudian stres yang berlebihan ya Bu ya karena penggunaan mobile tadi yang tinggi, Iya. kemudian yang tadi hidup bangun tidur gitu ya, eat, sleep, repeat, eat, jadi makan, Iya. tidur, hangout, terus tapi waktunya nggak baik. yang Nah, harus kita tanamkan dari diri kita adalah menjaga diri olahraga dan olah jiwa. Yang selanjutnya yaitu karena olahraga pun perlu Bu, tapi olahraga pun tidak semuanya baik. Ya, tidak misalkan gini, saya olahraga setiap hari dengan porsi yang berlebihan pun tidak baik karena Iya. otot pun harus rest gitu ya, Nah. untuk membangun otot kita atau rangka kita itu minimal setelah 4 atau 3 kali itu kita diam saja, jadi tidak melakukan olahraga tersebut. Sementara ada yang sudah kecanduan gym misalkan, Oke. dia kalau tiap hari tanpa gym tanpa ini tuh merasa kurang gitu. Nah itu memang agak buruk karena tidak ada waktu diri kita tuh untuk rest. Nah kalau olahraga itu memang salah satu yang sangat saya sukai karena begitu saya capek olahraga itu tidurnya nyenyak banget. Terus mood kita tuh jadi baik Bu. Jadi setengah jam pertama tuh kita mulai, misalkan saya lagi ada masalah atau lagi yang dipikirkan, setengah jam olahraga tuh kita mulai plong, mulai tidak ada yang dipikirkan. Sejam aja Bu atau kurang itu hati itu udah lapang aja, udah lupa semua yang yang terjadi itu. Jadi kita tuh bisa mengevaluasi gitu. Jadi olah jiwa pun ya kita harus dilakukan juga. Iya, betul. Dan olahraga pun harus seimbang juga ya, tahu Kalau porsinya. Orang lain itu kan dilengkapi meditasi juga, pola hidup sehat seperti itu. Jadi olahraga pun kalau memang porsinya over itu juga nggak baik Iya, gitu. iya. Tetapi untuk olahraga dengan porsi yang cukup menurut kemampuan orang itu baik. Yang selanjutnya yaitu adalah hal-hal sepele. Seperti apa tuh Bu? Hal-hal sepele yang kita ributkan, yang kita pikirkan tak tentu. Hal sepele. kali. Memakai segala sesuatu berulang kali, kebiasaan yang kita anggap kecil tetapi kita lakukan terus. Ya, contohnya apa tuh? Misalkan gini, kalau di rumah gitu ya senantiasa handuk tuh, pasti handuk basah tuh di kasur. Kalau siapa pasta tuh? gigi gitu ya nggak ditutup udah apa-apa. Iya ya. Atau gitu, ada yang Bikin senang stres juga masukin tuh. air ke pasta gigi tuh ada. Iya. Jadi senang aja jadi Tapi nggak ada ketemu. yang nganggap hal itu biasa-biasa saja, ada yang nganggap hal itu luar biasa menyalahi aturan ya Bu ya. Iya. Dan biasanya itu terjadi di antara emak-emak dan bapak-bapak. Iya, itu tuh permasalahan jadi itu. perdebatan di rumah tangga Iya, tuh, hal sepele. Iya, perdebatan kecil yang menimbulkan konflik berkepanjangan. Iya, seperti itu. Emak-emak pengen terlalu perfect gitu ya dalam menaruh barang gitu, bapak-bapaknya biasa-biasa saja itu menganggap Iya. hal sepele gitu. Iya. Yang selanjutnya yaitu kita tuh harus deep inside gitu. Jadi balik lagi ke diri kita, kita mindfulness lah. Kita menyadari hal ini saat ini kita di mana, kita apa yang kita lakukan tuh disadari gitu ya. Iya. Jadi tidak segala sesuatu tuh harus sempurna itu. Oke. Dan harus perfect menurut saya nih. Kalau menurut perfect menurut saya segala sesuatu harus teratur, ini ada yang harus beres tuh barang tuh seperti ini, ada yang seperti itu. Iya. Dan itu pun harus kita kembalikan lagi, ternyata tidak semua orang juga bisa melakukan seperti itu. Terus kita pun harus cek sumber gitu lah ya Bu ya. Harus seperti ini seperti itu. Jadi deep inside kembali ke diri kita. Kenapa kejadian itu terjadi, dan tidak usah kita terlalu reaktif lah, terlalu over marah atau ini. Tapi lain halnya untuk orang yang memang cuek gitu ya. Hal ini memang tidak di skip aja, tetapi ada orang yang begitu mendetil. Deep inside ya. Sarannya adalah deep inside. Selanjutnya adalah jangan lupa bercanda. Jadi jangan lupa bercanda itu kita bisa seperti gunung, kita seperti punya masalah segunung ya Bu ya. Begitu kita pergi ke kantor dengan teman, ada hal-hal lain yang sedikit sepele aja tapi kita sama-sama tertawa gitu ya, bukan menertawakan orang.
kita tuh rasanya apa gitu, plong gitu ya. Iya. Padahal memang kesulitan kita tuh masih ada, tetapi kita dengan bercanda dengan teman. Iya. Jadi kalau bercanda itu kan kita jadi mengeluarkan hormon dopamin ya. Kita jadi seneng, kayak kita jatuh cinta aja gitu. Jadi ada satu perasaan yang apa, si imun tuh jadi meningkat, jadi naik dengan bercanda seperti itu. Yang selanjutnya yaitu apabila kita judulnya tuh toxic relationship. Ya, jadi apabila kita punya misalkan suami, istri, saudara, ayah, bunda yang toksik, itu harus bagaimana? Jadi ada yang memang kita tuh yang sebelumnya saya bahas, yaitu harus menerapkan stoikism, ketenangan diri gitu ya. Jadi kalau kita terlalu reaktif pun, jadi yang toksik itu jadi dia dapat supply. Yang toksik itu jadi kalau kita terlalu lawan juga dapat supply. Jadi dapat lawan, dan hasilnya pun bukan jadi baik tapi jadi malah bertambah. Toxic relationship ini biasanya ini yang sering terjadi, jadi pembahasan saat ini ya biasanya ya. Dan teman-teman kalau misalkan pengen tahu apa saja sih yang terjadi di toxic relationship, normalnya seperti apa sih relationship itu, nanti teman-teman boleh baca di bagian ke-9 ya. Silakan jadi baca di bagian ke-9. Ada toxic relationship untuk keluarga ya, untuk teman, untuk kekasih, untuk rekanan. Jadi harus bagaimana? Keren ini buku. Kayaknya semua wajib baca nih buku ya. Ini biar dialami nih oleh semua orang. Karena pasti dialamin sama semua orang. Oke. Bahasan yang terakhir adalah buat tujuan jangka pendek dan jangka panjang, tetapkan saja gitu. Apa kita masih stay di kebiasaan buruk? Apa kita mau merubahnya nih pelan-pelan ke arah kebiasaan baik? Biasanya kita itu suka menargetkan langsung ke jangka panjang, benar nggak sih Bu? Kayak gini, di dunia pendidikan atau misalkan di lingkungan keluarga kita sering kali ditanya kepada anak, apa yang menjadi cita-cita kamu? Biasanya anak langsung menjawab ke poin yang panjang, pengen jadi pilot, pengen jadi polisi gitu nggak sih Bu? Terkadang kita lupa untuk menargetkan jangka pendek. Pendek, mengajarkan anak untuk menargetkan jangka pendek. Contoh misalkan, Dek, minggu ini apa yang menjadi targetkan kamu? Jarang kayaknya ya orang tua yang bertanya kayak gitu. Kita tuh rata-rata menetapkan jangka panjang langsung yang apa yang menjadi cita-cita kamu yang mungkin bisa tercapai atau tidak, tapi prosesnya itu dilupakan. Langsung mereka menjawabnya pengen jadi anak soleh, udah langsung gitu. Padahal kan ada jangka pendek yang yang harus ditargetkan untuk menjadi anak soleh, itu ada jangka pendek bagaimana, itu yang jarang, benar nggak sih Bu? Dan ini di buku ini dicontohkan kan? Ada atur jadwal ulangnya, terus tuh menata kebiasaan buruk. Didata dulu kebiasaan buruk kita. Ini saya bisa hapuskan nggak nih? Ini prosesnya berapa lama? Iya, termasuk kebiasaan jelek juga bisa menjadi jangka pendek kita untuk jadi target ya Bu ya. Iya, jangka baik juga bisa jadi target. Kebiasaan buruk yang harus kita hilangkan pelan-pelan tuh apa, misalkan ya seperti orang halnya merokok aja, menurut orang kan itu buruk ya, merusak kesehatan, udah ada gambarnya, udah ada apa, tetapi mengapa orang selalu lakukan juga? Itu termasuk kebiasaan buruk yang dibiasakan sehingga dia beranggapan bahwa itu ya tidak apa-apa, ini kebiasaan baik saya itu. Jadi sobat Mastaka, bagus sobat Mastaka membaca buku ini biar kita tersadar gitu ya. Dari kesemuanya yang dibahas buku ini, hal yang paling penting adalah kesadaran diri. Dengan membaca buku ini, mungkin kita akan sama-sama, ini hal ini nih yang jelek di diri kita, masih yang jelek di diri kita juga bakal tersadarkan ya Bu ya dengan membaca buku ini. Dan bagaimana mengelolanya itu ada banget di buku ini. Karena sadar atau tidak, semua orang tuh mempunyai kebiasaan baik dan buruk. Jadi seperti halnya kita misalkan, seperti halnya manusia lah. Saya punya kesalahan, orang lain juga sama, sehingga tidak terlalu menunjuk ke orang. Orang lain itu yang salah. Kita pun ada salahnya. Salah satu contohnya mungkin yang sering tanpa kita sadar kayak tadi ya, deep talk ya. Kita menstandarkan tinggi untuk diri kita dan orang lain, padahal belum tentu orang lain itu setuju dengan standar yang sudah ditetapkan oleh kita gitu. Jadi memang kebiasaan ini itu terjadi, jadi tidak
tidak hanya saya pun punya Iya, kebiasaan iya. buruk. Orang lain pun punya. Saya punya kebiasaan baik, orang lain Iya. pun punya, walau disadari atau Tidak. tanpa disadari. Gitu. Setelah membaca buku ini juga belum tentu teman-teman langsung jadi 100% bersih gitu. Enggak, tetapi setidaknya dengan membaca buku ini gitu kita Iya. jadi tersadar ya Bu ya, apa Iya, saja sih yang tersadar. masih jelek di diri kita, kita bisa merubahnya dengan menargetkan hal-hal kecil dulu kayak gitu. Iya, betul begitu, Bu. Iya, terima kasih Bu Iya, Ratna jadi nih. banyak sekali sudah nih yang membuat buku Fix Your Bad Habit, ya. Fix ya. Teknik paling serius. Teknik paling serius mengubah kebiasaan buruk. Serius banget ya Bu. Jadi data dulu ini. Iya benar, emang data dulu ya. Mulai dari Kebiasaan buruknya. kebiasaan buruknya, kemudian apa saja sih yang Lalu bisa apa saja dilakukan. dan apa yang harus dilakukan. Ya, menarik sekali ya teman. Nih, diharapkan Keren. bisa membaca buku ini di Arpus kita ada ya. Yang mungkin sering koleksinya. terjadi yang sekarang remaja-remaja ini yang sering mengalami relationship ya. Sering tuh dibahas Toxic ya. relationship, Dibahas di YouTube atau di TikTok juga toxic. Orang ini toxic banget sih gitu. Bahkan bahasa ini sudah menjadi bahasa yang enak aja gitu diomongin gitu. Iya. Padahal belum tentu dia yang toxic, bisa jadi diri kita yang toxic Iya. ya. Karena itu tuh belum tentu memang- pasangan kita yang toxic, padahal Iya. diri kita sendiri Padahal yang diri kita toxic yang- untuk orang lain ya. Bisa aja seperti jadi, itu ya. karena Tanpa kita jarang sadari. orang itu bisa introspeksi ke dalam diri kita tuh jarang. Iya. Rata-rata orang itu yang salah. seperti Iya, karena itu. salah satu contoh yang dicontohkan di toxic relationship boleh saya sampaikan ya, berhubungan badan dilakukan suka sama suka juga termasuk katanya toxic gitu. Padahal belum Padahal itu saatnya suka dan tidak ada iya. halalnya di situ. Mereka suka menormalisasi karena ini suka sama suka gitu. Udah dewasa. Itu juga termasuk toxic relationship. Toksik. Karena memang tuntutan itu sebenarnya tidak dilakukan sekarang, misalkan hari itu. Nanti sesudah ada lembaga pernikahan yang halal menurut hukum agama dan hukum negara itu, jadi lebih melindungi hak kedua-duanya sebentar. Atau salah satu lagi, ini banyak ya contoh toxic relationship. Dua yang saya contohkan, mengambil uang atau materi dari salah satu pasangan. Terlalu membebankan ke cowoknya, terlalu membebankan ke ceweknya, itu juga toxic kali. Iya. Yang dicampaikan. Nanti kenapa itu jadi toksik boleh baca di halaman 124 ya. 124. Kenapa itu jadi toksik, bener nggak sih gitu? Setuju nggak Iya. dengan ini? Kadang ada bilang wanita matre, pria juga bisa matre. Gitu. Sebenarnya begini Bu, perihal wanita matre gitu ya. Itu tuh salah besar. Salah besar. Bagaimana seseorang laki-laki itu mengambil waktunya, energinya, kebaikannya tanpa dia memberikan sesuatu yang membahagiakan orang itu. Iya. Nah, itu salah. Jadi kalau ada laki-laki yang seperti itu, biasanya itu salah. Jadi persepsinya, jadi kita itu seperti kalau laki-laki menemukan perempuannya yang tepat, jadi dia tuh kayak menemukan pembantu yang gratis gitu. Jadi dari mulai dia mengurus anaknya, Nah itu tidurnya, yang sering sekarang dialami sama pasangan-pasangan baru itu merasa bahwa laki-laki itu menganggap kita itu jadi nah bagaimana sih menyikapinya, benar nggak sih kalau hal itu jadi toksik di antara hubungan gitu ya, bagaimana menyiasatinya? Ini ada di halaman 124. Ada semuanya dibahas di sini. Jadi ada banyak kejadian yang memang dirasa tidak adil untuk satu pihak dan mungkin dirasa pendapat masyarakat tuh adil untuk Sementara budaya kita masih budaya yang menganggap gender itu masih ada ya Bu ya. Mau nggak mau orang enggak kok sekarang nggak gender, tapi mau dirasakan gender itu jadi, masih kuat gitu di Indonesia budaya. Itu dominan Bu. Iya. Jadi misalkan makan harus diambilin, kitanya si laki-lakinya harus udah duduk dengan santai manis gitu ya. Belum mengambil segala kebaikan hatinya tanpa dia pun harus merasa memberikan kebaikannya kepada istrinya atau kepada pasangannya, itu pun termasuk toksik. Iya. Jadi memang tidak semua laki-laki itu berpikiran seperti itu. Tapi kalau di Indonesia tuh udah lumayan Bu. Udah. Ya, tidak begitu patriarki. Kita sama-sama bisa bekerja, bisa mencari nafkah gitu ya, bisa berpenghasilan, berkarir apa-apa. Dibandingkan ada negara-negara yang sangat tidak mendukung wanita untuk bekerja tuh sangat banyak. Dan di kita tuh di Indonesia tuh alhamdulillah sudah situasinya kalau tidak kembali ke rumah, seburuk itu. kita doang yang bekerja kadang.
Pembagian Ini tugas bukan curhat berarti. ya. Berarti tinggal apa yang Tinggal harus pembagian dilakukan. tugas. Nah, ini ada di sini nih di bukunya ya. Jangan sampai toksik juga tuh hubungan. Oke, ya Oke. baik banget ini buku. Terima Alhamdulillah. kasih Bu Retno sudah membuatkan buku Fix Your Bad Bad Habit. Habit. Teknik paling serius nih, serius banget ya mengubah kebiasaan buruk kita. Ya, terima kasih banget loh Bu Yani. Terima kasih Bu Retno DN yang sudah membuat buku yang sangat luar biasa menurut Iya. saya. Ini sobat Mastaka wajib baca buku ini. Bagaimana kebiasaan buruk itu terjadi ke dalam diri kita. Terkadang kita selalu menyalahkan orang lain sudah melakukan hal buruk ke dalam kita, padahal belum tentu hal itu dilakukan oleh mereka. Bisa saja kita yang Ya. overthinking terhadap diri sendiri atau deep talk terhadap sesuatu yang harusnya bisa diturunkan ya gitu ya standar perasaan kita. Ini luar biasa. Iya. Nih, pesan dari Karena saya, memang, ya. jangan sampai kebiasaan baik itu terkikis oleh kebiasaan buruk kita. Oh, cakep. Kalau boleh Bu ngasih rating buku ini berapa? 9. 9. Yeay, dari Bu Yani 9 nih. Masa Jadi ini- teman sobat pustaka tidak mau baca buku ini? Kita lihat siapa saja nanti yang baca buku ini. Ini juga udah banyak ya yang pinjam buku ya. Iya, Sampai karena- 20 Maret ini udah banyak Iya, juga ini yang kan ada. baca buku ini. Luar biasa. Terima kasih Bu Yani. Iya, Kita semakin sama-sama. semangat setelah membaca Semangat, buku ini. Terima sahabat. kasih sudah mereview buku Mastaka. di Mastaka Bu Yani. Kita selanjutnya akan mereview buku apa lagi nih Bu Yani? Tunggu saja saatnya ya. Tunggu. Saya merevisi buku selanjutnya. Oke Untuk deh. mereview buku selanjutnya di Oke. podcast Mastaka ini. Satu pesan lagi, sobat Mastaka, apabila ada yang mau mereview buku di sini, silahkan di kolom komentarnya dicatat ya atau ditulis ya. Saya mau dong review buku tentang A B C D gitu ya. Sebutkan judulnya. Sebutkan judulnya. Nanti kita akan undang sobat Mastaka ke sini untuk ikut podcast di Mastaka. Mari sharing di perpustakaan. Terima kasih, saya Nani Nafisada. Saya Yani Hayati. Hayati. Undur pamit. Jadi anak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Literasi bersama kita ciptakan budaya literasi. Mari kita wujudkan Sukabumi sejahtera. Dengan literasi meraih mimpi untuk Sukabumi yang lebih baik. Ayo kita tingkatkan literasi untuk Sukabumi.